Hai hai hai, welcome back to my YouTube channel Craveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih sharing santai yang berhubungan dengan pengembangan diri lagi. Sebelum gue kasih tahu temanya tentang apa, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Oke, kalau di video sebelumnya gue udah ngasih tahu gimana caranya kita menjadi wanita yang berkarakter. Kalau sekarang gue bakalan ngasih sesuatu yang lebih general yang bisa diaplikasikan baik untuk wanita maupun laki-laki, yaitu tentang cara menjadi otentik. Oke. Pribadi yang otentik itu yang kayak gimana sih? Pribadi yang otentik adalah orang yang selalu bersikap selaras dengan perasaannya karena mereka tidak mau bermuka dua saat menghadapi orang yang berbeda atau mengubah kepribadian sesuai konteksnya, ya. Jadi, otentisitas personal itu merupakan cerminan dari prinsip hidup dan kepribadian seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa menjadi pribadi yang otentik dengan menerima diri sendiri apa adanya dan menghormati orang lain. Pribadi otentik menerapkan prinsip hidupnya secara konsisten dan sikapnya tidak berubah-ubah setiap kali melakukan percakapan dengan orang yang berbeda. Oke. Nah, sekarang yang pertama kita akan bahas gimana sih caranya untuk mengembangkan kepribadian yang otentik. Oke, cara mengembangkan kepribadian yang otentik itu yang pertama adalah kalian wajib menerima diri sendiri apa adanya. Kalian perlu mengubah sikap mental agar bisa menerima diri sendiri. Hilangkan kebiasaan mengkritik diri sendiri atau merasa minder saat berinteraksi dengan orang lain. Belajarlah menerima dan menghargai diri sendiri sebagai pribadi yang unik. Langkah ini bisa membantu kita berperilaku otentik selaras dengan kepribadian kita. Menerima diri sendiri itu berarti menerima kekurangan dan menyadari bahwa kita bukan orang yang sempurna, sehingga kita mampu menerima kelemahan dan aspek kepribadian yang unik dalam diri kita. Contohnya, kita bebas memilih aktivitas hobi atau interest atau apa yang kita suka yang berbeda dari teman-teman kita. Cari tahu berbagai hal baru di bidang yang kita minati. Dengan berjalannya waktu, kita akan bertemu orang-orang yang memiliki minat yang sama. Jadi nggak perlu harus mengikuti minat teman-teman kita. Kita juga bisa mencari minat kita sendiri. Nanti dari situ kita akan mendapatkan teman-teman baru yang memiliki minat yang sama dengan kita, oke? Yang kedua adalah tumbuhkan harga diri. Setiap orang memiliki pemikiran dan gagasan yang valid dengan bakat dan kecerdasan yang berbeda. Kita tidak bisa bersikap dan berperilaku sesuai kepribadian jika kita meragukan diri sendiri atau kurang percaya diri. Pribadi yang rendah diri kerap meniru perilaku orang yang percaya diri, suka berdandan dan berpura-pura menjadi orang yang sangat percaya diri. Hal tersebut merupakan ciri-ciri orang yang tidak otentik. Contohnya, orang yang rendah diri akan meniru model baju atau selera musik orang terkenal. Alih-alih seperti ini, berfokuslah pada apa yang kita minati, terlepas apakah orang lain menyukainya ataupun tidak. Yang ketiga adalah menunjukkan sikap dan perilaku yang selaras dengan prinsip hidup dan keyakinan kita. Pribadi otentik selalu bertingkah laku sesuai etika dan nilai keutamaan yang ia yakini dalam aspek religius, moral, dan yang lainnya juga ya. Prinsip hidup tersebut tercermin melalui perilaku sehari-harinya. Banyak orang secara tidak sadar mengadopsi keyakinan pasangan, orang tua, atau teman tanpa memastikan terlebih dahulu sesuai tidaknya keyakinan tersebut untuk dirinya sendiri. Contoh gitu, jika kita berpendapat bahwa semua orang setara, tetapi kita merendahkan sekelompok orang yang memiliki latar belakang berbeda, artinya kalian bukan pribadi yang otentik. Oke, jadi intinya adalah tentukan nilai keutamaan dengan mencari tahu apa yang membuat kita merasa senang, bangga, dan juga bahagia.
Yang keempat adalah investasikan waktu dan tenaga untuk mengembangkan diri. Ini sangat wajib untuk dilakukan, oke? Untuk menjadi seorang pribadi yang otentik. Banyak hal penting yang perlu kita pahami tentang autentisitas saat mengembangkan diri dan melakukan aktivitas sesuai dengan minat yang membuat kita merasa berharga dan bahagia. Pengetahuan ini bisa diperoleh dengan mengikuti kursus, menjadi sukarelawan, atau melakukan aktivitas hobi yang kita sukai. Di sisi lain, pribadi yang tidak otentik kerap mengabaikan hal-hal yang diminati demi mengejar impian menjadi orang yang terkenal atau sekedar memenuhi ekspektasi orang lain. Oke. Sekarang kita bakalan ngebahas cara berperilaku orang otentik. Perilakunya seperti apa ya, supaya kita terlihat lebih otentik perilakunya. Yang pertama adalah fokuskan perhatian pada situasi yang sedang dialami saat ini. Kemampuan menyadari apa yang sedang terjadi membantu kita menjadi pribadi yang otentik. Sebab kita selalu terfokus pada pengalaman, percakapan, dan interaksi yang sedang berlangsung. Orang yang berinteraksi dengan kita akan melihat kita sebagai pribadi otentik sebab ia mampu merasakan keterlibatan dan kepedulian kita. Sebaliknya, orang yang tidak otentik membiarkan pikirannya mengembara saat berinteraksi dengan orang lain, sehingga sikapnya terkesan tidak tulus atau tidak santun. Sikap yang kedua yang dimiliki oleh orang otentik adalah selalu mengandalkan intuisi untuk menentukan cara berperilaku dan menjalin hubungan. Intuisi adalah suara hati atau naluri yang membantu kita mempertimbangkan dan memutuskan tindakan yang akan kita lakukan. Intuisi berfungsi sebagai aturan moral yang memandu kita agar bisa mengambil keputusan yang etis. Intuisi itu bisa membantu kita mengambil keputusan yang konsisten dan menerapkannya secara konsekuen alih-alih memutuskan berdasarkan keinginan menjadi terkenal atau sesuai ekspektasi orang lain. Perilaku yang ketiga yang dimiliki oleh orang otentik adalah orang otentik itu bisa mengekspresikan pikiran dan perasaan kita. Jadi, sampaikanlah pendapat yang kita anggap penting. Orang otentik akan menyampaikan pemikirannya dengan nyaman dan mau berkomunikasi saat ia menghadapi masalah atau ingin memberikan apresiasi. Jika kita merasa khawatir saat ingin menyampaikan pendapat atau lebih sering mengatakan apa yang orang lain ingin dengar, maka kita tidak berperilaku sebagai orang otentik, oke? Ucapkan terima kasih kepada orang lain. Sebagai contoh, katakan kepada orang tua, "Bapak, Ibu, terima kasih sudah membantu aku melunasi cicilan mobil bulan lalu. Aku tahu Bapak dan Ibu sedang berhemat, tetapi tambahan uang saku ini sangat berarti untukku." Nah, contohnya kayak gitu. Orang otentik itu ya. Tidak malu untuk mengungkapkan perasaannya dengan bahasa yang santun, jangan asal ngomong. Yang keempat adalah mintalah bantuan jika dibutuhkan. Malu bertanya sesat di jalan. Orang-orang yang tulus hati mampu menerima kenyataan bahwa mereka tidak sempurna dan akan meminta bantuan yang dibutuhkan. Autentisitas tidak sama dengan kesempurnaan. Meminta bantuan kepada orang lain merupakan ciri kerendahan hati dan autentisitas. Hal ini menunjukkan bahwa kita menghargai keterampilan dan bakat orang lain. Contoh, misalnya, jika kita sedang mengalami masalah kesehatan mental lah ya, dan teman kita adalah seorang konselor profesional atau psikiater atau psikolog, mintalah ia memberikan rujukan agar kita bisa berkonsultasi atau menjalani terapi dengan pakar kesehatan mental yang tepat. Intinya minta bantuan kalau kita memang butuh bantuan. Oke, atau misalnya saat mobil kita mogok, minta bantuan rekan kerja yang profesional sebagai montir di luar jam kerjanya, atau minta tetangga kayak. Jangan malu untuk meminta tolong, dan setelah itu jangan lupa untuk katakan terima kasih. Yang terakhir adalah perilaku yang biasa dilakukan oleh orang otentik adalah bersiaplah mengalami kerentanan.
Belajarlah mempercayai orang lain dengan memberikan informasi tentang siapa kita, termasuk kekurangan kita sendiri. Jangan mengungkapkan semuanya jika tidak diperlukan. Anda tidak bisa menjalin hubungan yang otentik jika terus menyembunyikan jati diri kita yang sesungguhnya. Pilihlah apa yang bisa kita katakan dan apa yang tidak perlu kita katakan. Yang penting-pentingnya aja yang berhubungan pada saat kita akan berinteraksi dengan dia, oke? Sekarang kita akan berbicara gimana sih cara memperlakukan orang lain dengan tulus. Oke, gimana cara kita sebagai orang otentik bisa memperlakukan orang lain, oke? Yang pertama adalah jangan bermuka dua atau menjadi pribadi yang berbeda saat bersosialisasi. Agar bisa menjadi pribadi otentik, bersikaplah apa adanya saat bersosialisasi atau menjalin hubungan dengan seseorang. Mungkin kita ingin berperilaku seperti yang orang lain inginkan atau berusaha membuat teman baru terkesan dengan menyombongkan diri. Ingat bahwa perilaku tersebut tidak otentik dan sangat mudah dikenali. Wajar gitu kalau kita menyesuaikan perilaku dan gaya bicara saat berinteraksi dengan orang tertentu. Kita akan berbicara dengan gaya yang berbeda saat mengobrol dengan atasan, dengan teman, atau pasangan. Kalau dari gaya bahasa ya harus lah ya. Kita harus dengan atasan atau status sosialnya lebih tinggi kita berarti harus formal bahasanya. Kalau dengan ya teman atau sahabat ya informal lah ya. Masa kita ngomong bahasa formal dengan teman kita sendiri, kan aneh ya, canggung. Yang kedua adalah jangan berbohong. Kejujuran adalah aspek penting dalam autentisitas. Jika kita sering berbohong, teman-teman dan orang lain akan mengetahuinya sehingga mereka menganggap kita tidak bisa dipercaya, oke? Pertimbangkan sikap terbaik supaya kita tetap menjadi pribadi yang otentik. Misal gitu, kita itu sedang menghadiri pesta makan malam, tapi menunya tidak sesuai dengan pola diet yang kita jalankan. Katakan aja gitu ke tuan rumahnya, aku tidak lapar, aku makan salad aja ya. Kayak gitu. Jadi nggak perlu bohong gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa makan, kita nggak perlu memaksakan diri untuk makan. Gitu. Tapi ya kita juga harus ngomong, maaf gue gak bisa makan untuk yang ini gitu. Yang ketiga adalah jalinlah hubungan yang langgeng. Aspek penting yang mendukung terbentuknya autentisitas adalah kemampuan menjalin dan membina hubungan personal dan profesional yang langgeng. Untuk itu, belajarlah mempercayai dan menghargai orang lain. Hubungan jangka panjang tidak bisa terjalin dalam waktu singkat, tetapi hal ini membuat kita merasa berharga dan percaya diri. Orang-orang yang tidak otentik biasanya kesulitan menjalin hubungan yang langgeng. Perilaku negatif misalnya sombong, bohong, dan ketidakmampuan memegang teguh nilai keutamaan menghambat terjalinnya hubungan yang langgeng. Oke, jadi kita itu harus bersiap mengalami penolakan. Kita mampu menjalin hubungan baik jika tidak takut ditolak. Oke, tips dari kesemuanya ya untuk rangkumannya. Tips komunikasi ya. Komunikasi yang sehat itu adalah aspek penting untuk menjadi pribadi yang otentik. Jika kita tidak suka berkomunikasi, berusahalah mengembangkan kemampuan ini dengan mengajak orang lain mengobrol, mengikuti kursus, atau bergabung dalam komunitas yang memberikan kita kesempatan untuk berkomunikasi secara terbuka. Oke, gua udah ngebahas semuanya tentang masalah otentik, menjadi pribadi yang otentik. Kalian tinggal lihat lagi videonya lalu terapkan dalam kehidupan kalian sendiri supaya kalian menjadi pribadi yang otentik. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Sebelum gua pamit, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komen, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya supaya kalian menjadi orang pertama yang melihat video gue pada saat gue mengupdate video gue yang terbaru. And see you in the next video. Bye bye.